Untuk itu, mari kita mempersiapkan diri, hati, dan pikiran kita. Bersama-sama kita datang dalam hadirat-Nya yang kudus. Saya undang teman-teman untuk bangkit berdiri. Kita mengangkat satu pujian, Bila Roh Allah ada di dalamku. Sebelum kita memulai ibadah kita, mari kita satu dalam doa, kita berdoa. Allah Bapa dalam surga, tiba saatnya kami anak-anak-Mu berkumpul untuk memuji dan memuliakan nama-Mu lewat ibadah online ini. Tuntun dan sertai ibadah ini dari awal pertengahan hingga akhirnya, agar dapat berjalan seturut dengan kehendak-Mu. Ini doa anak-Mu dalam nama Yesus Kristus. Haleluya, amin. Saya persilakan teman-teman untuk duduk dan mari kita mengangkat satu pujian Jejak-Mu Tuhan. Bagai di belantara yang gelap.
bahasa cinta. Andaikan aku pahami bahasa semua, hanyalah bahasa cinta, kunci setiap hari. Ajarilah kami bahasa cinta-Mu, agar kami dekat padamu ya Tuhanku. Ajarilah kami bahasa cinta-Mu, agar kami dekat padamu. Cinta itu lemah lembut, sabar, murah hati, tidak cari keuntungan, tidak megah diri. Ajarilah kami bahasa cinta-Mu, agar kami dekat padamu ya Tuhanku. Ajarilah kami bahasa cinta-Mu, agar kami dekat padamu, agar kami dekat padamu. Shalom adik-adik. Sebelum kita membaca dan merenungkan sebagian firman Tuhan, mari kita satu dalam doa, kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, tiba saatnya kami akan membaca dan merenungkan sebagian firman Tuhan. Berkati setiap kami sehingga kami mampu menjadi pendengar yang baik. Selebih dari itu Tuhan, kami dapat melakukan firman Tuhan di dalam kehidupan kami sehari-hari. Berfirman-Nya Tuhan, karena anak-Mu ini sudah siap untuk mendengarkan. Amin. Pembacaan kita pada hari ini terambil dari Kisah Para Rasul 4 ayat 1 sampai 22. Ayo adik-adik kita buka Alkitabnya bersama-sama di Kisah Para Rasul 4 ayat 1 sampai 22. Kalau sudah dapat, nanti Kakak Dian bacakan dan adik-adik semua silakan nyimak dari rumah. Di bawah judul Petrus dan Yohanes di hadapan Mahkamah Agama. Ketika Petrus dan Yohanes sedang berbicara kepada orang banyak, mereka tiba-tiba didatangi imam-imam, kepala pengawal bait Allah, serta orang-orang Saduki. Orang-orang itu sangat marah karena mereka mengajar orang banyak dan memberitakan bahwa dalam Yesus ada kebangkitan dari antara orang mati. Mereka ditangkap dan diserahkan ke dalam tahanan sampai keesokan harinya, karena hari telah malam. Tetapi di antara orang yang mendengar ajaran itu banyak yang menjadi percaya, sehingga jumlah mereka menjadi kira-kira 5.000 orang laki-laki. Pada keesokan harinya, pemimpin-pemimpin Yahudi serta tua-tua dan ahli-ahli Taurat mengadakan sidang di Yerusalem dengan imam besar Hanas dan Kayafas, Yohanes dan Alexander dan semua orang lain yang termasuk keturunan imam besar. Lalu Petrus dan Yohanes dihadapkan kepada sidang itu dan mulai diperiksa dengan pertanyaan ini. Dengan kuasa manakah atau dalam nama siapakah kamu bertindak demikian itu? Maka jawab Petrus penuh dengan Roh Kudus, "Hai pemimpin-pemimpin umat dan tua-tua, jika kami sekarang harus diperiksa karena suatu kebajikan,
kepada orang sakit dan harus menerangkan kepada kuasa manakah orang itu disembuhkan, maka ketahuilah oleh kamu sekalian dan oleh seluruh umat Israel bahwa dalam nama Yesus Kristus, orang Nazaret yang telah kamu salibkan, tetapi yang telah dibangkitkan Allah dari antara orang mati, bahwa oleh karena Yesus itulah orang ini berdiri dengan sehat sekarang di depan kamu. Yesus adalah batu yang dibuang oleh tukang-tukang bangunan, yaitu kamu sendiri. Namun ia telah menjadi batu penjuru, dan keselamatan tidak ada di dalam siapapun selain di dalam Dia. Sebab di bawah kolong langit ini tidak ada nama lain yang diberikan kepada manusia yang olehnya kita dapat diselamatkan. Ketika sidang itu melihat keberanian Petrus dan Yohanes dan mengetahui bahwa keduanya orang biasa yang tidak terpelajar, heranlah mereka. Dan mereka mengenal keduanya sebagai pengikut Yesus. Tetapi karena mereka melihat orang yang disembuhkan itu berdiri di samping kedua rasul itu, maka tidak dapat mengatakan apa-apa untuk membantahnya. Dan setelah mereka menyuruh rasul-rasul itu meninggalkan ruang sidang, berundinglah mereka dan berkata, tindakan apakah yang harus kita ambil terhadap orang-orang ini? Sebab telah nyata kepada semua penduduk Yerusalem bahwa mereka telah mengadakan suatu mujizat yang menyolok dan kita tidak dapat menyangkalnya. Tetapi supaya hal itu jangan menjadi luas tersiar di antara orang banyak, baiklah kita mengancam dan melarang mereka, supaya mereka jangan berbicara lagi dengan siapapun dalam nama itu. Dan setelah keduanya disuruh masuk, mereka diperintahkan supaya sama sekali jangan berbicara atau mengajar lagi dalam nama Yesus. Tetapi Petrus dan Yohanes menjawab mereka, silakan kamu putuskan sendiri manakah yang benar di hadapan Allah, taat kepada kamu atau taat kepada Allah. Tidak berkata-kata tentang apa yang telah kami lihat dan yang telah kami dengar. Mereka semakin keras mengancam rasul-rasul itu, tetapi akhirnya melepaskan mereka juga, sebab sidang tidak melihat jalan untuk menghukum mereka karena takut akan orang banyak yang memuliakan nama Allah berhubung dengan apa yang telah terjadi. Sebab orang yang disembuhkan oleh mujizat itu sudah lebih dari 40 tahun umurnya. Sedemikian jauh firman Tuhan yang telah kita baca, dan berbahagialah untuk setiap adik-adik dan kakak Dian yang boleh tetap merenungkan firman Tuhan ini. Amin. Adik-adik yang diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus, sebelum kakak Dian cerita, kakak Dian mau bertanya dulu kepada adik-adik yang ada di rumah. Siapa di sini yang pernah rumahnya atau keluarganya didatangi oleh polisi atau petugas keamanan? Nah, maksudnya ketika kalian sedang mengerjakan pekerjaan rumah misalnya, tiba-tiba ada bapak polisi mungkin atau petugas keamanan datang ke rumah kalian. Bagaimana perasaan kalian waktu itu? Pasti kalian mulai bertanya-tanya, bahkan mungkin ada perasaan yang takut. Wah, kenapa ya bapak polisi ini datang ke rumah? Siapa yang salah? Kenapa? Mungkin ada yang bertanya-tanya seperti itu. Nah, hal yang serupa juga dialami oleh Bapak Petrus dan Bapak Yohanes yang kita baca di pembacaan kita tadi. Bahwa ketika mereka sedang asik mengajar, memberitakan kebenaran firman Tuhan, tiba-tiba imam-imam dan kepala bait Allah serta orang-orang Saduki datang menghampiri mereka. Adik-adik tahu apa tujuan mereka itu datang kepada Bapak Petrus dan Bapak Yohanes? Ya, mereka bukan datang untuk mendengarkan firman Tuhan, tetapi mereka datang
untuk menangkap Bapak Petrus dan Bapak Yohanes. Kakak Dian mau bertanya lagi, kenapa ya Bapak Petrus ini dan Bapak Yohanes ini mau ditangkap? Kita tahu bersama dan Kakak Dian yakin kalian masih ingat cerita minggu lalu, cerita bagaimana Bapak Petrus dan Yohanes menyatakan mujizatnya menyembuhkan orang lumpuh. Pada saat itu memang Bapak Petrus dan Bapak Yohanes banyak melakukan mujizat. Mereka menyembuhkan orang-orang sakit, bahkan mereka suka untuk memberitakan kebaikan, memberitakan firman Tuhan. Oleh sebab itu membuat imam-imam dan kepala bait Allah serta orang-orang Saduki mulai takut akan besarnya pengaruh dari Bapak Petrus dan Yohanes, sehingga mereka bersekongkol untuk menangkap Bapak Petrus dan Bapak Yohanes. Nah, ketika mereka ditangkap itu hari sudah malam, dan keesokan paginya mereka disidang, dibawa di hadapan para imam-imam, kepala bait Allah serta orang-orang Saduki. Bapak Petrus dan Yohanes diberikan banyak pertanyaan, dan bagaimana perasaan mereka pada saat itu? Apakah mereka takut? Apakah mereka mulai lari dari sidang tersebut? Ternyata tidak, adik-adik. Mereka tetap menghadapi dengan tenang, menjawab satu persatu jawaban pertanyaan dari para imam-imam kepala Mahkamah Agama pada saat itu. Dengan tenang mereka menjawab, dan kita tahu bersama dari bacaan yang kita baca bahwa mereka tidak menemukan satu kesalahan pun dari Bapak Petrus dan Yohanes, sehingga mereka berhasil dibebaskan. Nah, adik-adik yang diberkati oleh Tuhan, apa yang dialami oleh Petrus, Bapak Petrus dan Bapak Yohanes di sini itu semata-mata bukan karena kekuatannya sendiri, tetapi mereka dapat menyatakan kebenaran dengan penuh keberanian itu semata-mata karena kuasa dari Roh Kudus. Mereka mengandalkan Tuhan Yesus di dalam setiap kegiatan mereka, dalam setiap pekerjaan yang mereka lakukan. Kita belajar dari Bapak Petrus dan Yohanes. Adik-adik ketika mungkin berada di lingkungan sekolah atau di lingkungan bermain kalian mungkin menemukan teman-teman kalian yang melakukan hal-hal yang tidak benar. Misalnya mengolok-olok temannya, atau dengan kata sekarang ngebully temannya, terus mungkin merokok. Ada temannya adik-adik merokok. Nah, di situ tugas kalian untuk menyatakan kebenaran. Nah, pertanyaannya, apakah kalian berani untuk menyatakan kebenaran pada saat itu? Ya adik-adik, mungkin kita semua dipenuhi oleh rasa takut. Kakak Dian dan adik-adik mungkin takut dihadapkan oleh persoalan seperti itu. Takut apabila dikatakan sok suci, atau mungkin takut apabila nanti kita mengatakannya dengan kata-kata yang tidak baik. Nah, adik-adik, kita belajar. Ketika kita diperhadapkan seperti itu, mari kita minta pertolongan Tuhan Yesus. Dia akan memampukan kita untuk menyatakan kebenaran dengan penuh keberanian. Ayo adik-adik, mari kita belajar untuk menyatakan kebenaran itu. Tidak perlu takut. Ketika adik-adik takut, ingat Tuhan Yesus beserta kita. Namun kita harus belajar bahwa untuk menyatakan kebenaran tidak perlu dengan kekerasan atau kekasaran, tetapi diperlukan kelemah lembutan seperti yang Tuhan Yesus ajarkan kepada kita. Mari kita menegur teman-teman kita, saudara-saudara kita yang mungkin tidak benar dengan penuh kelemah lembutan, dan minta pertolongan Tuhan untuk dapat menguatkan kita untuk berkata-kata seturut dengan kehendak-Nya. Demikianlah firman Tuhan yang boleh kita renungkan hari ini.
Selamat jadi berkat dan selamat hari Minggu. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Nah adik-adik, sekarang kakak Dian mau mengajak adik-adik semua yang ada di rumah untuk menghafalkan ayat hafalan yang minggu lalu kakak Dian berikan. Ayo, di ayat mana? Yuk kita baca sama-sama. Yang sudah menghafal, ayo hafal di depan keluarga kalian, ada depan mama papa kalian atau saudara-saudara kalian boleh. Terus yang belum, mari buka Alkitabnya. Kita buka sama-sama di 1 Yohanes 5 ayat 3. Di 1 Yohanes 5 ayat 3. Kita baca ya. Sebab inilah kasih kepada Allah, yaitu bahwa kita menuruti perintah-perintahnya. Perintah-perintahnya itu tidak berat. Ya, demikianlah firman Tuhan yang boleh kalian hafal di rumah, dan kakak Dian akan berikan ayat hafalan untuk minggu depan. Ayo dibuka di Yakobus 3 ayat 13. Yakobus 3 ayat 13. Kita baca sama-sama ya. Di Yakobus 3 ayat 13. Siapakah di antara kamu yang bijak dan berbudi? Baiklah ia dengan cara hidup yang baik menyatakan perbuatannya oleh hikmat yang lahir dari kelemah lembutan. Amin. Ya. Jangan lupa adik-adik dihafal, dan minggu depan kita akan kembali lagi untuk ibadah online seperti ini. Tuhan Yesus memberkati. Untuk merespon firman yang telah didengarkan, mari kita mengangkat satu pujian, Bapa Engkau sungguh baik. syukur melalui persembahan kita. Mari kita mengangkat satu pujian, besarlah untungku. Karena damai yang penuh.
Adik-adik, tiba saatnya kita akan berdoa syafaat dan mendoakan persembahan kita. Mari kita satu dalam doa, kita berdoa. Tuhan Yesus, kami datang kembali di hadirat-Mu seraya mengucap syukur untuk segala kebaikan dan kasih setia Tuhan, di mana hari ini kami boleh kembali beribadah. Walaupun kami masih dapat beribadah di rumah kami masing-masing, tapi kami bersyukur kami dapat kembali mendengarkan dan merenungkan sebagian dari firman Tuhan. Ajar kami untuk menjadi anak-anak Tuhan yang mampu menyatakan kebenaran di tengah-tengah kehidupan kami, baik ketika kami berada di rumah, di sekolah, bahkan di lingkungan kami. Ajar kami untuk menyatakan kebenaran dengan penuh keberanian dan penuh kelemah lembutan. Tuhan Yesus, kami menyerahkan hidup dan kehidupan kami pribadi lepas pribadi dalam seminggu ini. Diberkatilah hidup kami, dimampukan kami untuk dapat menjadi berkat dimanapun kami berada. Berkati orang tua kami dan saudara-saudara kami dalam pekerjaan mereka, dalam masa pertumbuhan mereka, dalam masa sekolah mereka. Begitu pula kami di masa-masa muda kami. Ajar kami untuk menjadi anak-anak Tuhan yang mampu menjadi berkat, dan terlebih itu mampu menjaga pergaulan kami sehingga kami dapat bergaul dengan baik dan menjadi terang dimanapun kami berada. Tuhan Yesus yang baik, Engkau berkati hidup kami di masa-masa COVID ini. Kiranya Engkau tetap memberikan kami kesehatan, kekuatan, dan tetap bersuka cita dalam segala hal, dan dijauhkan kami dari virus corona ini Tuhan. Engkau berkati pula untuk bangsa kami, bagi pemerintah Republik Indonesia dari tingkat pusat sampai ke daerah. Berikanlah mereka roh takut akan Tuhan, diberikan hikmat, kekuatan, sehingga mereka dapat menjalankan roda pemerintahan dengan baik dan seturut dengan kehendak Tuhan. Tuhan Yesus, kami sudah memberikan persembahan, kiranya Engkau menerima persembahan kami, dan biarkan itu dapat kami gunakan untuk pelebaran firman-Mu di tengah-tengah sekolah minggu, kebaktian remaja kami, bahkan di gereja kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami sudah berdoa kepada Bapa di surga. Amin. Untuk mengakhiri ibadah kita, saya undang teman-teman untuk bangkit berdiri dan mari bersama-sama mengangkat satu pujian, Allah itu baik.
Selamat hari Minggu. Sampai jumpa minggu depan. Tuhan Yesus memberkati.